Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman barista yang ada di luar sana. Senang sekali rasanya ya sore ini ya kita berada di salah satu hotel yang ada di Makassar, tepatnya di Gensera, dengan acara podcast yang paling keren ya, yang paling hits di Makassar, yaitu adalah Barista bareng Alim tanpa Irsan. Nah, biasanya saya ditemani sama Kakak Irsan Yumeng, tapi karena Kakak Irsan Yumeng lagi ada event, lagi ada kesibukan yang padat, makanya langsung diganti sama kakanda saya, Kakak Irma Ismail Basri. Tepuk tangan dulu, Bapak. Kakak Ismail Basri. Ya. Jadi teman-teman bro-bro di luar sana itu pasti sudah kenal sih Kakak Ismail Basri seperti apa, dan Kakak Ismail Basri ini kemarin juga sudah jadi narasumber, sekarang mendampingi saya menjadi host. Siap. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak Ismail Basri ya, kita langsung bukan kedatangan, karena kita datangi kandangnya Kanda. Ya, kita datangi kandangnya langsung podcast karena ada informasi yang menarik, ada beliau ini adalah inspirasi juga buat teman-teman barista di luar sana ataupun bukan barista untuk bisa meraih cita-cita di masa depan. Betul. Kita sambut ya dengan meriah tepuk tangannya buat Kakak Samsuri Samsudin. Siap, Kakak ya, kita panggil Kakak ya. Gimana kabar Pak? Baik. Kita tos juga kan. Ya. Oke. Nah, bintang tamunya sudah ya? Sudah bintang tamu. Ya. Ya. Oke, siap. Kakak Samsuri. Samsuri. Saya biasa juga salah penyebutan, saya minta maaf ya Kakak ya. Atau disingkat Kakak SS enggak ya? Panggil Kak Syam aja. Oh, Kak Syam ya. Oh, lebih enak Kak Syam. Oke, Kak Syam ini ya saking banyaknya beliau punya perusahaan ya, tapi dia punya grup perusahaannya. Ya. Namanya Duta Samudra Indonesia. Oke, mungkin lebih jelasnya lagi beliau akan menjelaskan apa itu DSI gitu. Silakan Pak. Oke, DSI. Oke, teman-teman, terima kasih banget ya udah diundang di podcast ini. Kayaknya podcast ini salah satu yang paling terkenal di Indonesia kalau luar biasa itu yang terkenal. Nomor satu ratingnya FYP terus di TikTok, terus di channel YouTube juga. Nomor satu itu Deddy Corbuzier, Ya. baru di bawahnya kita. Ya, baru Vincent sama Deska itu. Di paling bawah kita di bawah lagi. Oke, makanya saya merasa terhormat sekali. Iyalah. Saya biasa nonton juga podcast ini. Jadi teman-teman perkenalkan, saya Raffi Ahmad. Salah ya. Saya Samsuri Samsudin. Mungkin tadi udah digambarkan sedikit oleh Kak Alim ya. Siap, Alim, tapi Alim beneran ya? Insyaallah Kak. Salah Alim. Apapun yang dilakukan tetap alim. Alim. Ya. Oke, saya sekarang adalah chairman atau pendiri dari DSI Group. DSI Group itu adalah sebuah usaha yang kemudian grup usaha. Di dalamnya ada lintas industri. Kami mulai DSI Group itu di tahun 2012. Start dari sebuah perusahaan pendidikan kru kapal pesiar dan perhotelan internasional. Wow. Jadi mungkin kalau kakak-kakak di sini biasa dengar orang berangkat kerja di kapal pesiar, itu rata-rata adalah alumni dari sekolah kami. Karena saat ini kami sudah mengirimkan kurang lebih 4.100 ya anak-anak muda Indonesia, kebanyakan dari Makassar, untuk bekerja di seluruh kapal pesiar seluruh penjuru dunia. Dan setelah itu kami mulai merambah bisnis-bisnis yang lain. Kami sudah masuk juga namanya industri kreatif. Kita punya agency untuk pengelolaan sosial media dan desain. Kita juga ada namanya lembaga pelatihan kerja karir kuliner untuk melatih teman-teman yang ingin bekerja di industri kuliner di Makassar. Ada Makassar Barista Academy khusus untuk training untuk teman-teman yang ingin jadi barista, dan kami juga sekarang sudah memasuki industri perhotelan. Jadi karena memang ini adalah sebuah ekosistem hospitality sebenarnya. Makanya tidak lengkap rasanya kalau kami tidak masuk di industri perhotelan. Nah, sekarang unit-unit bisnis ini kita kelola bersamaan, dan alhamdulillah karena memang sifatnya ekosistem itu saling mendukung satu sama lain. Jadi anak sekolah kapal pesiar itu kita tempatkan di hotel kita sekarang. Beberapa kamar kita jual sebagai kamar umum untuk tamu, dan dioperasikan sama anak-anak yang sekolah di dalamnya. Jadi memang kita membentuk sebuah ekosistem bisnis, karena saya rasa bahwa kedepannya yang memiliki ekosistem lah yang biasanya
harus biasanya bisa maju bersama brand-brand. Duta Samudra Indonesia. Ya. Oke. Nah, sebelum ke Kasam ke Duta Samudra Indonesia ini, kalau boleh diceritakan latar belakangnya, dari mana sekolahnya. Oh iya. Tunggu dulu kan dah. Kita tanya ini DSI itu Duta Samudra Indonesia apa hubungannya dengan Samudra Hindia? Iya, iya. Nah, Apakah ada hubungannya sama Samudra Kok Hindia? bisa pakai nama itu yang apa ya? Kalau saya dengar dari namanya tuh apa ya? Gampang diingat dan Iya. kayak sakral sekali. Iya. Duta Samudra Indonesia. Indonesia. Wow. Oke, mungkin mulai dari awal ya. Jadi Iya. pada zaman dahulu kala. Woi, Singkat-singkat saja, Pak. Singkat-singkat. 30 menit saja nih. Kita Oke, punya waktu jadi singkat-singkat. uh, awalnya ya, pas mendirikan Duta Samudra Indonesia ini kan terinspirasi dari saya itu adalah salah satu anak muda Indonesia yang beruntung ya. Tapi asli Makassar kita. Asli Sopeng. Asli Sopeng. Oh, asli Sopeng. Oke. keluarga Sopeng. Oke, Sopeng. Luar biasa ya. Balu ceke. Ah, iya. Saya alhamdulillah ya dapat beasiswa untuk kuliah di Jogja, tepatnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Habis itu dapat beasiswa lagi langsung melanjutkan pendidikan di Belanda. itu tahun berapa? Tahun 2000 saya masuk UGM 2004, lulus tahun 2008, lanjut lagi ke Belanda sampai tahun 2011 di sana untuk ngambil Master of Business Administration. Jadi belajar bisnis di sana. Saya ketemu sebuah peluang yang luar biasa bagus bahwa industri hospitality di kapal pesiar itu kebutuhannya besar sekali. Mereka bahkan tiap tahun butuh kurang lebih 15.000 orang untuk kemudian direkrut. Nah, sementara ketika kita pulang ke sini, masalah terbesar kita di sini adalah apa itu? Pengangguran. Betul. Betul. Ya. Perusahaan di sana butuh tenaga kerja, Ya. kita di sini butuh pekerjaan. Ya. Nah, seperti banyak pebisnis mengatakan ya, untuk membuka bisnis kita harus cari masalahnya apa, mencoba menyelesaikan dan membuat solusi itu untuk dijual, dimonetize. Makanya di sana butuh tenaga kerja, di sini butuh pekerjaan, kita lah yang jadi jembatan itu dan kita monetize. Oleh karena itu berkembang, meskipun awalnya dituduh penipu. 2012 saya baru datang ke Kota Makassar, benar. Iya. Saya kumpulkan itu karyawan-karyawan hotel di AKDS, Iya. di Veterani ya, Iya. si Veterani. Saya mau bikin kapal pesiar gini-gini. Langsung dari belakang orang bilang, kapal talang kapal. Nah, di situ sempat Padahal niat baik itu selalu. Iya, eh, disitulah merasa, pantas karena memang kita belum membuktikan apa-apa. Nah, setelah itu saya mulai dirikan, akhirnya keesokan harinya yang bilangnya saya pakai pelatalan datang. Iya. Datanglah dia untuk mendaftar. Kenapa? Teman yang daftar sudah berangkat. Iya, iya, Nah, iya. saya balik Kiki, saya bilang, oke. bentar saya dulu, kira pakai pelatalan jadi sini. apa kepala talang? Ya. Bahasa Makassar itu kan. Bahasa Makassar. Ini pak kepala talang. Pakai kepala talang. Pakai pelatalan setahu saya adalah Iya. boleh dibilang kayak idiom dalam bahasa Makassar, artinya penipu. Iya. Selalu berusaha untuk melakukan tipu muslihat Iya. pada orang lain. Artinya ceritanya banyak tapi tidak ada yang benar. Ya, Maksudnya begitu. Nah, awalnya dituduh seperti itu. Oke, Nah, jadi dari itu tadi banyaknya permintaan SDM dari luar termasuk kapal pesiar, itulah terjadi histori terbentuknya dari DSI. DSI. Wah, luar Jadi biasa. kita mulai dari sebuah garasi dengan ukuran 3 kali 4 meter persegi. Ada saya karena tidak punya uang untuk mengontrak tempat yang besar, Iya. uang saya hanya cukup untuk mengontrak garasinya orang. Di- Jadi di Jalan Faisal 12. Oh, awalnya di situ. Awalnya ya? pertama Iya. disitulah saya kemudian saya tong yang menjadi guru bahasa Inggrisnya, Oh. saya tong resepsionisnya, saya tong tukang chat. Nah, saya semua. Jadi CEO, awalnya kita semua Chief ya? Everything Officer. atau Kerjakan semua. Tompi. Tompi. Apa itu? Iya, ya Tompi, ya Tompi owner, ya Tompi instruktur, Ya, Tompi Iya. juga guru. ya Tompi Nah. guru, ya Tompi, ya nggak nih. Mulainya di Dosen situ. gitu. ya, Ya, luar Nah, biasa. setelah itu Iya, iya. mulai orang percaya karena memang kita sudah berhasil memberangkatkan dan sampai hari ini kita sudah punya gedung sendiri dengan kemudian milik perusahaan dan sekarang kita sebentar menjalankan 9 brand Wow. di bawah DSI Group dan mudah-mudahan nanti ke depan ada brand-brand baru lagi yang akan kita mulai Amin. buat untuk kemudian bisa lagi menambah membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk anak-anak. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang di luar sana. Jadi Kakak Syam ini mempunyai satu grup yang luar biasa. Di dalamnya itu saling terkait ya, hospitality group ya ceritanya.
Ada kafeta juga aku dengar ini. Ya, Ada betul. kafeta. Tunggu dulu, ada lagi satu yang viral beberapa tahun yang lalu. Oh iya, sempat dengar. Nasi kuning Alpar. Nasi kuning Alpar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nasi kuning Alpar, ya, beliau ini yang Nasi punya. kuning Alpar ini pemilik tunggal Pak Kakak Syam. Ya. Boleh diceritakan Pak, Iya. nasi kuning Alpar itu bagaimana? Yang mana duluan, nasi kuning atau Desi? Duluan Desi lah. Oh, duluan Desi. Saya kira nasi kuning Oke, duluan. nasi kuning Alpar dulu awalnya sebenarnya dimulai dengan saya memang suka banget dengan nasi kuningnya. Iya. Di tiap kota di Indonesia tidak ada kasih enak kalah enak di nasi kuningnya Makassar lah. Iya. Nah, Betul. disitulah kemudian saya kepikiran Bervariasi nih. kalaupun saya berani bikin produk F&B nasi kuning biasa aja, Iya. dan kita tahu di Makassar rata-rata orang jual nasi kuning di mana, di mobil kan. Iya. Coba kelilingi pasti Mobilio, Iya. Jazz, Avanza, Ada juga 3 roda. disponsori jiki itu tadi. Iya. Ada apa sponsor? Nanti bisa di tag. Nah, itu tadi kemudian saya pikir kenapa ndak ada berani orang kawinkan ki sesuatu yang kayak pinggir jalan kemudian kemewahan. Nah, simbol kemewahan mobil itu Alphard. Alphard, ya. Nah, makanya ada nanti nasi kuning itu ada menu-menunya seperti Wagyu, Iya. Wagyu nasi kuning. Nah, kita kawinkan lah itu dan viral luar biasa. Iya. Sampai- Jadi nasi kuning pakai wagyu. Iya, nasi kuning Wagyu. Luar biasa. Itu kuning. harganya berapa? Harganya 45.000. 45.000. 45.000. Nasi kuning. Nasi Deh, kuning. kan saya biasa dapat 7.000. Jadi kan rumah itu di pasar. Iya kan soalnya Saya kan dia pakai 10.000. daging. Daging. Oh, berarti nasi kuningnya, nasi kuning ini memang ada kelasnya ya. Ada kelasnya, Iya, jadi sempat. memang ada kelas tersendiri lah dan luar biasa ya viral sampai di Jakarta sampai Betul, kita dapat iya. penghargaan. Dapat Di penghargaan, Katakan ya. Unik. Dalam 2 jam habis Habis, berapa ratus stok kita buat. Oke. Nah, sampai akhirnya benar-benar muncullah nasi kuning lain Yang lain. yang Ya, pakai Alphard atau nasi-nasi lain di kota lain. Di kota lain. Tapi memang Iya, inisiator karena itu memang udah bisnis plan yang udah ada dari sejak 10 tahun yang lalu. Sempat saya juga berpikir kenapa bukan nasi kuning Avanza juga begitu. Ya kan kelasnya beda nih kan. Inspirasi, Iya, begitu. betul. Betul. Tapi tidak pernah kulihat. Saya sempat dengar tapi belum pernah coba. Tapi sudah tidak pernah saya lihat di beritanya hilang. Iya. Ya. Itu Jadi- hilang. Gimana? Waduh, itu hilang atau dihilangkan? Nah, jadi mungkin memang Itu ada hilang atau dihilangkan. ada Nah, itu- ada yang itu, mancing. Atau bagaimana, teman-teman Cik? di luar sana, Iya. kalau ada yang bertanya atau Ya. nasi kuning Alfred itu di mana? Beliau akan menjelaskan Atau- sekarang posisinya. Atau nanti kita bahas di tempat lain saja ya. Ah. Soalnya ini agak sensitif kan, Oh, Dan? gitu. Jadi mungkin Iya. memang apa yang terlalu cepat naik juga terlalu cepat turun. Oh begitu ya. Jadi Iya, ada iya, karena iya. satu dan lain Cocok. hal. Iya. Ada mungkin pihak-pihak yang merasa bahwa tidak sepantasnya Iya. mobil yang seterhormat itu dipakai untuk jual nasi kuning ya sudah. Akhirnya kita dapat banyak gangguan dan Iya. sampai saat itu juga menurut orang tua udah kamu fokus aja kerjakan hal yang Iya. lebih produktif lainnya. Makanya kita langsung saya sudah paham. Sudah paham. Ya sudah sampai di situ saja ya. Iya. Ya. Oke. Kedepannya mungkin Kak Syam ini mau bikin nasi kuning Ferrari kan, Dan? Bagaimana? Tadi belum ada nasi kuning Ferrari. Tapi yang menarik ya, karena bikin nasi kuning Alphard, saya senang ada di situ seolah-olah jadi customer. Iya. Apa yang saya rasakan adalah ada beberapa, ada orang beli nasi kuning terus dia bilang, Mas, yakin kak ini mau jiki viral tuh, habis itu mau jiki lagi tutup. Banyak Betul, sekali. ya. Pasti akan ada pertanyaan. Ada orang parkir terus dia bilang tidak ada harga diri mobil Alphardku, mau kak jual gara-gara kita. Hal-hal seperti itu kayak lucu ya. Iya, Dan kita pernah bikin promo satu kali, yang nyetor SIM ke kita itu dapat diskon 50%. Wow. Rombongan polisi nyetor SIM terbalik. Masa? Jadi pengalaman begitu juga tentu sangat menarik ya betul. dengan Iya, iya. pernah memiliki itu. Betul. Tapi ya sekarang saya lebih fokus untuk ke bisnis-bisnis yang lainnya. Sampai hari ini kita ke depannya juga akan launching brand-brand terbaru dari DSI. Oke, DSI terbentuk tahun berapa? Kakak Syam? DSI tahun 2012, tepatnya 25 Mei tahun 2012. 2012. Iya. Masih satu perusahaan bergerak di satu bidang saja ya? Ya, Untuk kapal dulu pesiar saja. dulu hanya pendidikan. Pendidikan. Sekarang kita punya PT Duta Selera Indonesia. Oke, PT Duta Selera Indonesia ini mewadahi untuk segala hal yang berhubungan dengan F&B. Wow. Kita dan PT Duta Semesta Indonesia itu bergerak dalam bidang kreatif dan yayasan pendidikan Duta Samudra Indonesia. Jadi memang kita pisah-pisah. Siap-siap. Nah, bilang beda orang biar Kira-kira fokus aja. saya sama Kakak Mail cocok di bidang yang mana buat DSI Group ini? Kira-kira menurutnya Kak Syam kan sudah banyak ketemu. Nah kira-kira kalau kami berdua cocok di mana? Ya kalau saya tentunya kakak-kakak ini saya lihat kreatif ya, kreatif. Jadi saya rasa sangat cocok untuk dilibatkan di dalam industri kreatif. Oh iya. Iya.
Bagaimana Kamail mau mendaftar di DSI, Bro? Boleh, sangat sangat tertarik, apalagi sekarang di sini sudah saya lihat tadi ada LP3K itu yang apa namanya, lembaga pelatihan Karir kuliner. karyawan Karyawan kuliner. termasuk juga apa ya, berhubungan dengan profesi barista. Betul. Ya, berarti sudah 12 tahun ya. 12 tahun. Iya. 12 tahun. Pendidikan ada. Industri kreatif ada. Kafe ada. Hotel ada. Apa namanya tidak ada kan? Ada semua di Kakak Syami ini. Nah, hal yang terberat yang pernah dilewati Kakak Syam selama berkarir 12 tahun lebih. Iya. Mengurusi apa? Apa yang pernah kita ditipu kah? Oh iya. Jadi bilang orang ingin multi level jika apa ingin. Ya kan sekarang Betul, banyak betul, perusahaan betul. ini nama perusahaan tak matabe, minta maaf ya teman-teman, kayak perusahaan multi level. Ya. Ya kan? Iya. Duta Samudra Indonesia. Ya itu kayak mirip, wah ini kayaknya Kasihnya nih. kapal pesiar orang Iya, bintang 7 ke bintang 8. 7, bintang 8 beli produk. Ya. Ya mungkin ada Ya. tidak? Ada tidak yang- Jadi begini teman-teman, saya selalu yakin setelah puluhan tahun di bisnis ya, saya kemudian yakin satu hal bahwa tidak semua orang itu sebenarnya cocok berbisnis. Tidak semua orang itu terpanggil untuk berbisnis. Jadi ketika tidak ada panggilan, ya jangan kemudian memaksakan. Dan belum tentu juga sebenarnya menjadi pebisnis lebih mulia daripada yang tidak berbisnis. Itu dulu untuk disclaimer. Jadi mau profesional, mau karyawan, mau pebisnis, sebenarnya kalau dari saya sama aja. Cuman panggilannya ke siapa? Kalau saya merasa dipanggil ya, bahwa oh ini kamu harus melakukan ini gitu di kewirausahaan. Jadi saya juga percaya satu teori bahwa kalau mau berhasil harus lewati dulu banyak hal yang harus kita centang. Pertama itu rugi. Pernah ke rugi? Kalau enggak pernah rugi masih joki dari sukses Betul. itu. Iya. Rugi. Kemudian ditipu, centang. Kemudian dikhianati, centang. Capek, lelah, apa? Kalau sudah tercentang sama satu mami belum sukses. Semakin kita centang itu setiap hari, semakin kita dekatkan dengan keberhasilan. Nah, itulah kenapa tiap ada tantangan, halangan, rasa capek, yang penting jangan mati. Itu yang penting jangan mati. Kalau sudah mati sudah Kalau selesai. mati sudah selesai, berarti sudah finish ya. Sudah finish. Iya, apapun itu nggak bisa diraih Nggak lagi. bisa menilai, tapi Cocok. ketika masih dikasih kesempatan, kesehatan, tetap berjuang. Nah, sampai hari ini saya sudah alami itu semua. Ditipu, karyawan keluar kemudian buka sendiri dan berusaha menyaingi kita. Iya, ada ya? Ada. Karyawan kemudian bawa kabur uang. Ada juga? Ada. Wah, Sudah semua luar biasa. dialami dan saya rasa justru malah itu yang membuat kita tiap harinya itu tambah pengalaman nih. Oh, enggak akan saya ulangi. Itu jadi pelajaran besar ya. Pelajaran sekali. Dan satu hal yang paling penting adalah memang tidak bisa berhenti belajar. Betul. Dari siapapun, dari manapun, bukan hanya di ruangan kelas ya. Dari kita ngobrol begini sama kakanda-kakandaku ini, saya juga banyak belajar. Gitu. Artinya, kalau kita pakai dalam hidup dan itu bisa menghindarkan kita dari potensi-potensi kegagalan di masa depan. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman ya buru-buru di luar sana. Ya, ini sangat inspiratif. Tadi ada kata-katanya. Jadi kalau mau sukses centang hal-hal yang menurut tak akan kita lewati yang berat-berat dan akhirnya akan menjadi sukses. Ya. Dan itu yang luar biasa sekali ya buat teman-teman. Jadi pun teman-teman yang pengusaha kalau belum pernah kau ditipu, belum pernah kau rugi, belum pernah kau Belum pernah kehilangan uang. belum kena uang. Ya. Ya, artinya belum lengkap rasanya kau sukses begitu. Ya, betul. Harus dilewati. Tapi bukan harus ya. Ya, artinya Ya, itu proses menuju proses yang menuju sukses. Kecuali kita Tapi rafathar. ada tong owner, aku tongi rugi. Ya. Bagaimana ada juga owner? Kan banyak teman-teman ke owner. Aku ki rugi, pasti aku ki kehilangan kekayaan. Berarti kalau pendapatku ya, ketika ada rasa takut akan rugi Ya, dalam kira-kira bagaimana berwirausaha, menanggapi itu? statusnya owner Ji, tapi Owner, tidak punya jiwa kewirausahaan. Weh. Karena yang luar biasa. ketika kita Ilmu-ilmu. melangkahkan diri ke Iya. jalan kewirausahaan, Iya. yang paling kita harus ingat bahwa setiap saat kita bisa kehilangan apa yang kita punya. Betul. Tetapi kalau jadi bisa saja yang kita punya paling besar sendiri. Oke. Sampai nanti kalau berhasil bentuk sistem autopilot nih bisnis tak, Iya. ya, Iya. boleh dibilang kayak bisnis jalan, owner jalan-jalan. Betul sekali. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Ya. Tolong editor ini jadikan short video ya atau reels video karena ini sangat inspiratif sekali buat teman-teman. Apa itu tadi? Yang ini tadi. Apa? Ulangi coba apa? Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Wih, luar biasa. Yang tadi juga bahwa kalau kalian mau sukses ya, apa tadi? Harus melewati masalah dulu. Ya, Harus gitu. betul. Kalau ada usaha yang takut rugi, takut ditipu, berarti dia hanya owner. Dan itu luar biasa dan wah,
Keren banget ya. Kakak Syam, Iya. di antara bisnis apa yang paling berat ini Kakak Syam? Ini banyak bisnis tuh ini. Apa yang paling capek diurus? Paling capek? Kalau bisnis sebenarnya Yang- rata-rata Atau ada mau ditutup? Tutup ini capek Kak. ada memang bisnis didirikan untuk ditutup. Oke. Ada memang bisnis didirikan untuk tidak untung. Oke. Ada memang. Ya, Jadi dapat lagi kenapa baru. ekosistem? Iya. Karena sifat bisnisnya masing-masing. Oke. Kan ada matriks ya. Pak. Iya. Jadi kalau ke kuliah kini 2 SKS dulu di sini. Iya. Jadi ada matriks. Ini Oke. perusahaan juga kita taruh-taruh. Mana perusahaan yang pemasukannya tinggi, Oke. keuntungannya tinggi. Iya. Nah, itu yang kita kasih effort lebih besar karena kan sebenarnya Iya. kita punya 80% 20%. Ada namanya memang teorinya itu. Iya. 80% pemasukan sebenarnya disumbang oleh 20% apa yang kita punya. Oke. Begitupun sebaliknya. Nah, itulah kenapa 20% di antara perusahaan inilah yang benar-benar kita kasih effort 80%. Itu hukum Pareto. Nah, itulah kenapa kita pengen perusahaan-perusahaan ada mentong sengaja didirikan bukan juga untuk cari uang, tapi mensupport yang lain. Oke. Gitu. Tidak menguntungkan tapi mensupport yang lain. Iya, sama ada juga perusahaan sengaja didirikan untuk di tahun kelima pasti kejual. Oh begitu. Nah, ada dijual memang. atau dijual, diputihkan? dicarikangi orang yang siap beli. Oke. Karena memang bukan semata-mata buka usaha kita selalu kejar mau profit terus mau profit. Ada menton titik di mana kayak Oke. dan direncanakan memang nih Iya, didirikan untuk direncanakan untuk Keren sekali. ditutup di tahun keberapa. Jadi itu memang konsep yang saya rasa masih kurang banyak yang pakai. Tetapi kalau di saya sudah ada nih gambaran-gambaran ke depannya seperti apa. Oke, kan kantor DSI itu di Makassar. Terima kasih. Oke, pertanyaannya ini ala-ala yang lagi Iya. Kenapa Makassar? Pertama itu, kemudian yang kedua Makassar berdasarkan data, kan selalu harus pakai data ya, statistik? statistik. Saya banyak waktu saya di Belanda dulu, banyak orang bilang goblok lu, ngapain pulang Makassar? Iya, di sini Iya, saja. pasti Di sini itu saja. akan ada pertanyaan Karena ya. penerima beasiswa semua kerja sebagai profesional ratusan juta gajinya di sana, Tapi jadi karyawan. jadi karyawan. Iya, Dan iya, iya. yang gaji itu hanya dinikmati dia sama keluarganya. Betul. Nah, ketika di sini kita bisa membuat satu generasi menikmati. Gitu. Betul. Nah, makanya begitu saya sadar akan itu, saya kembali kemudian ke Makassar untuk melakukan itu. Makassar adalah satu dari data, salah satu kota dengan ekonomi growth tertinggi di Indonesia. Berarti banyak uang berputar di sini. Setiap tahun meningkat. Coba Kibeng tinggalkan Makassar setahun 2 tahun. Tiba-tiba bandara bagus, tiba-tiba ada flyover, Iya. tiba-tiba apa? Hotel di mana-mana. Macet selalu. Nah, salah satu indikator majunya ekonomi sebuah kota adalah kemacetan. Kemacetan. Ya, sekarang Oke. Makassar macet apa? Uang berputar sedemikian besar. Itulah kenapa di mana ada uang berputar, disitulah peluang. Iya, iya. Ada. Itulah kenapa saya berpikir bahwa Makassar dan saya merasa saudara-saudara saya di sini butuh saya untuk membuat sesuatu. Karena sekarang kita sudah punya ratusan karyawan juga yang sudah kita kirim ke luar negeri, sudah ribuan orang. Ribuan. Makanya saya berpikir bahwa ya saya bangga memilih keputusan untuk pulang bikin itu daripada kerja di perusahaan-perusahaan asing dulunya. Seperti itu. Tapi ada tawaran ya kerja di perusahaan asing. Sebelum saya pulang, saya ditawari perusahaan tempat saya magang. Oke. Itu boleh ini ya, boleh sebut. Spill aja Ya. perusahaannya enggak apa-apa. Jadi Spill aja. ada Gajinya salah juga. satu Kak, gajinya. ada Nggak satu apa-apa. perusahaan Sebut saja. consumer goods dulu nawarin saya 103 juta per bulan Wow, 103 juta. sama mobil, sama supir dan everything supaya jadi bisnis analis. Tapi saya pikir kayak pertama saya tidak suka yang namanya negara yang dingin. Nggak bisa gak saya hidup di negara dingin? Ramus ya kita. Nggak bisa. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Bagaimana misalnya? Selalu sakit. Iya. Sama makan darah ini. Ramus. Ramus tuh panas dingin. Panas dingin. Sama berarti sama Kak Main juga. Nggak bisa juga. Makanya saya pulang, apalagi siapa sih yang bisa mendustakan nikmat itu Makassar? Bayangkan itu 2 tahun saya di sana tidak pernah kunikmati Coto Makassar. Rindu tong kini. Rindu sekali. Palu Makanya basah. pulang nggak di Palu sini. basah serigala. Sarapan palu basah, coto, siang, malam, kondro. Nah, itu. Besok Itu nasi bisa jadi murah. backsound. Kenapa Makassar? Kasih backsound itu kayak kenapa Makassar? Edit. Ya. Tapi jangan mikir lakukan ini editorku juga ini. Wah, Nomor 1 juga. Bisa bersaing dengan DSI juga ini editornya. Asik. Wah, luar biasa. Iya. Oke. Sam, kalau tidak salah saya pernah dengar sekolah T itu ini duta samudra Indonesia sempat mau diakuisisi oleh pemerintah, betul ya? Jadi karena namanya perusahaan berkembang itu kan pasti akan dapat penawaran banyak. Oh, Jadi banyak oke, sekali oke. memang pihak termasuk
dari Jakarta sempat menawarkan untuk kita buka cabang. Oh iya, cabang. Disiapin lahan, dibangunkan, yang penting mau. Iya. Cuma memang buat saya ada banyak faktor yang saya pertimbangkan. Karena pada dasarnya juga saya tidak mau berbisnis sampai saya harus meninggalkan waktu berharga sama keluarga. Jadi jangan sampai buka ke cabang di mana Anda bisa main PS di weekend, tidak jalan Master Liga tuh. Oh, suka toki main PS. Sudah dapat gitu kan. Jangan sampai suka toki pus rank. Aku dapat mungkin semua itu sama editor kan. Iya, jadi kurang lebih begitu. Penawaran memang banyak, cuma sekali lagi Alasan yang kalau Duta membuat- Samudra ini kan ada banyak anak muda yang menunggu saya, masih kayak berharap begitu. Kalau saya kemudian jual atau misalnya kerjasamakan dengan pihak yang beda visi, lebih kepada komersil jadi cari, Cari uang bisa aja saya dia. takut Bukan passionnya dia. Iya, masa depan orang yang kemudian dijual atau dikorbankan. Makanya saya pertahankan sampai hari ini masih pemilik tunggal dan berjalan pelan-pelan. Artinya ketika alhamdulillah 2019 karena COVID ya, semua jadi harga COVID, kita berhasil beli lahan. Kita bangun berapa lantai. Alhamdulillah tahun ini kita sudah punya hotel juga. Jadi memang pelan-pelan memang, tetapi alhamdulillah masih kepemilikan 100%, tidak ada investor atau orang lain yang di dalam grup. Berarti semua aset di perusahaannya pure milik Masih pure. Tunggal. Ya. Ada tawaran untuk kolaborasi ya? Ada yang mau beli, Ada yang mau beli? ada yang mau beli, ada beberapa politikus pengen menjadikan sebagai komoditas buat ngangkat nama. Cuman dia bilang, saya bilang ke dia secara halus bahwa tidak dijual. Tapi saya sarankan Ki, yang Ki berpolitik di bisnis ini Ki. Karena masih banyak anak muda yang butuhkan Ki. Ya, memang itu yang kutakutkan saya bilang bukan tidak, tapi belum. Oh belum ya? Tapi belum. Oh, tidak bisa juga bilang tidak ya? Ya, Dari tidak. bisa menjamin ya? Tidak bisa menjamin. Mungkin Oke. Ya. belum Pak Sam, ini kan ribuan nih muridnya ini ke kapal pesiar. Iya. Di antara yang ribuan ini yang Ada yang gagal? Balas budinya ke Pak Sam itu yang paling membuat Pak Sam terharu mungkin apa? Nah, pernah ada orang tua siswa karena berangkat anaknya di kapal mau nantar pergi bandara, nantar pakai PT-PT satu kampung. Masa Allah. Tapi sebelum ke bandara ke kampus ke dulu. Iya. Apa Ini Pak saya Sam PT yang semua. terharu ya? Iya, Apa mau dikasihkan nggak? Iya. Hasil bumi sama nasi liku sama buras. Hasil bumi ini kan banyak. Iya, nah Ada bawa kelapa, bawa kelapa, ya namanya dari kampung ya. Iya. Itu murni banget kan, bukan amplop. Nah, jadi benar-benar kayak Dan dia itu mikir luar biasa. repot-repot Bu. Masuk ke ruangan pun bawa tante-tantenya, lesi langsung dibawa. Hanya untuk sekedar mengucapkan terima kasih dan dia bilang begini, terima kasih Pak sudah bantu anakku. Iya. Tugasku sudah Selesai. melahirkan dan membesarkan sudah selesai. Terima kasih telah memberikan masa depan untuk anakku. Jadi di situ bisa rasa bahwa oh ada nih guna-guna aku jadi manusia. Ternyata bisa kemudian jadi jalan keberkahan untuk manusia yang lain. Jadi bukan saya rasa tulus sekali itu karena sampai kita berfoto di bawah ini semua sama Dan tante-tantenya. itu yang paling pakai berkesan ya, peserta yang paling. berkesan yang lucunya ada juga ayam hidup. Kang bilang satu Masa? buat saya, satu buat anaknya. Simbolis kayaknya. Iya, bagaimana Tapi itu ayamnya, caranya? Pak, hitam atau berwarna? Jangan sampai ayam hitam. Ayam Ah, hidup. sampai kita mau dibaca-baca. Nah bilang nih kalau lapar kena Iya. makan ku itu di kapal. Nah bagaimana cara biar naik pesawat pasti dilarang nih gitu. Iya, nggak bisa. Jadi memang benar-benar tidak paham. Iya, Pertama kali naik pesawat langsung ke Amerika. Ini ya. Bah. Dia pernah naik pesawat, satu kali naik pesawat langsung Langsung ke Amerika. ke Paman Sam ya. Iya. Luar biasa. Jadi ya enggak tahu nah buka pintu di atas itu tuh gimana. Pokoknya banyak peristiwa-peristiwa yang Oke. dia bahkan ketika sampai kayak oh begini pale rasanya salju. Iya. Begini pale Pak sampai di Menara Eiffel Pak. Oke. Banyak sekali. Buru-buru di luar sana bagi yang mau berkarir ya, yang mau berkarir di luar negeri ya atau di dalam negeri yang mau menambah skill ya, yang mencari pengalaman ya langsung daftar di Duta Samudra Indonesia. Ini luar biasa sekali. Linknya ada di bawah sini ya. Dan ya linknya di sini. Dan saya senang sekali teman-teman. Jangan sampai juga anakku ini Iya. yang laki-laki Tahu yang ya, perempuan iya. kita nggak tahu Iya, tamat bisa SMA ya. kan minimal SMA ya. Ya minimal SMA. Minimal SMA. Syarat paling utama untuk bisa gabung di Duta Samudra Indonesia. Syaratnya harus lulus SMA, SMK sederajat, bisa paket C juga. Bahkan paket C mungkin juga. teman-teman bisa nyadari bahwa tambah kurang itu kasus begal tuh.
Iya. Nah, Iya. rata-rata banyak juga begal saya bantu saya kirim berangkat. Wih. Saya masukkan, Tapi kasihkan beasiswa. Tapi tetap dia bawa itu busur lah jadi. Tidak. Oh, enggak juga. Keahliannya untuk potong-potong daging, Oh, dia. jadi kan potong sapi. Wah. Daripada potong-potong daging manusia, Iya. kan ikut ke kapal jadi bacer. Oh, bacer ya, bagian Bacer. paper itu ya. Iya. Paper bagian potong-potong. Betul. Dan tentunya kita sudah ubah karakternya. Iya. Dari pendidikan Terutama asrama, karakter kan ya. kita di asrama. Itu selama berapa tahun? Jadi pendidikannya itu total 9 Oh, bulan. ada seramanya juga ya? Ada asrama. Oh, Di di asramanya sekarang di hotel. Jadi 3 bulan di karantina di di dalam kampus. Iya. 6 bulan kita magangkan atau OJT. Iya. Setelah Oke, itu OJT. baru kita salurkan ke kapal pesiar partner-partner kita. Sekarang Dan ada itu sudah 14. pasti ya, sudah pasti Kita diterima. bisa pastikan kalau orangnya mau. Kalau DS ini yang masuk jadi siswa itu dipastikan naik. Itu tergantung lagi pribadinya. Ada evaluasi tersendiri. Iya, jadi rata-rata yang lulus Iya. itu pasti berhasil berangkat dan mau berangkat karena nggak semua juga mau berangkat. Iya. Tiba-tiba pas OJT ketemu sama belahan hatinya, Betul. tidak rela Iya, tinggal iya. atau Iya, disuruh iya, menikah sama iya. orang Iya, tuanya. faktor itu ya. Oh ya faktor. Sampai Tapi sekarang selama masih ada faktor begitu. orangnya mau, kita selama ini berhasil. Ada yang berkeluarga nggak berangkat? Ada berkeluarga dan kemudian satu kapal satu kamar. Kira-kira kalau kayak saya cocok nggak? Masih cocok nggak kapal pesiar? Cocok jadi jangkar kayaknya. Oh, tidak cocok dan teman-teman tidak cocok, jangan mungkin di Makassar mau selesai. Siap. Mungkin ini sudah selesai ya, hampir Iya. selesai. Satu tipsnya dulu, Ya, Pasang, buat teman-teman buru-buru, ya, buru-buru sana. Barista-barista bagaimana atau- cara bertahan hidup yang sesungguhnya. Sederhana sih kalau saya, don't stop until you're done. Jadi jangan berhenti sampai selesai. Jadi kalau capek gitu, jangan berhenti, terus saja sampai berhasil. Betul sekali. Sesimpel itu sih, karena rata-rata yang bisa berhasil itu yang punya daya tahan, bukan punya kecepatan, daya tahan. Gitu. Iya. Jadi kalau capek lagi, biasanya barista itu start dari bar steward odong dulu. Iya, betul, iya. betul. Cuci Kalau kepala. berhenti pada saat jadi bar steward, kita tidak akan jadi barista hebat. Betul Tapi sekali. ketika kita jalankan itu, cuci piring, cuci bar, cuci semua gelas-gelas itu, Oke. someday saya harus berada di panggung itu menjadi barista yang kemudian punya nilai jual yang sangat tinggi. Karena saya rasakan juga waktu di Belanda datang saya cuci piring tiap 1 minggu. Tetapi pas cuci piring itu terendam tangan dingin, saya merasa bahwa Dimakan cibikal ya. iya, kalau 20 tahun ke depan masih begini gak gagal kan. Iya, betul. Tetapi ini harus kulewati untuk menjadi sesuatu di masa depan. Nah, teman-teman barista di luar sana, kalau pas susah-susahnya hidup tak, karir tak, yakinlah, jangan menyerah. Pokoknya terdengar klise memang, tapi lakukan sampai berhasil. Luar Sesimpel biasa. itu sih. Ini sangat terharu ya, teman-teman. Ini sangat memotivasi kita, termasuk saya dan kakak Mail juga. Siap. Ya, yang sampai sekarang dia masih ngebar. Wah, Ya, kalau kakak-kakak ini sudah legend lah. bukan legend, veteran. Beda ya. Tinggal apanya mana ini? Tinggal apanya mana? Penghargaan mah. Astagfirullah. Oke, buru-buru dari sana, terima kasih atas waktunya sudah menonton channel kami. Terima kasih buat Kakak Syam ya, Thank you, sudah terima kasih. mengundang kami Siap. datang ke sini. Tempatnya luar biasa, hotelnya luar biasa, bersih, harum, mawi. Pokoknya enak lah ya di sini ya. Teman-teman yang mau nginep jangan lupa di Jalan Nati Mojong ya, di sebelum lampu merah arah ke mana? Arah ke mana lagi? Ke Bambuden. Bambuden ya, dekat Bambuden. Bambuden. Oke, terima kasih buat waktunya Kakak Oke. Ismail Basri, Ya, terima mohon kasih. maaf apabila ada kata-kata Ya. yang sedikit menyinggung teman-teman. Oke. Mohon dimaafkan. Silakan Alim, ditutup. Ya, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih banyak.